Baik, kita akan membahas satu tema yang menarik dan sangat umum ya. Dan ini dialami oleh semua orang. Walaupun ada yang mungkin tidak terbiasa dengar atau udah terlalu sering dengar, tapi semua orang pasti mengalami yang namanya culture shock ya, atau kalau shock itu kaget ya. Culture itu budaya, berarti kaget budaya. Kalau bahasa proper Indonesianya gegar budaya, gegar budaya ya, atau guncangan budaya. Nah, sebelumnya mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Kok jadi gitu ya tulisannya? Oke, nggak apa-apa, saya hafal. Yang pertama dari 1 Korintus 19. Ini mungkin kita semua udah sering baca. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Ya. Satu bagian dulu, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Satu bagian lagi dari Filipi pasal 2, ayat 5 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca. Nah, sekarang kita masuk kepada tema yang menjadi pemikiran kita bersama-sama. Ya, kalau kita definisikan istilah culture shock, lihat dari gambarnya atau dari katanya saja kita sudah bisa mendefinisikan. Culture itu budaya, shock itu kaget atau terkejut. Ya, terkejut. Maka bisa ditebak artinya, nggak perlu melihat kamus, kita bisa tebak artinya. Ya, artinya adalah ini adalah seseorang yang sedang terkejut. Karena apa? Karena ada perubahan kebudayaan. Ya, karena ada perubahan kebudayaan. Dan ini dialami oleh banyak orang. Ya, oleh semua orang. Oleh semua umat beragama, agama apapun. Ya, jadi setiap kali ada perubahan, itu pasti mengalami yang namanya culture shock. Ya. Hanya seberapa shocknya itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Dan bagaimana menghadapi shock itu, kekagetan itu, keterkejutan itu, gegar itu, nah itu yang beda-beda setiap orang. Ya. Orang dari desa pindah ke kota, culture shock nggak? Culture shock. Dari kota pindah ke desa, culture shock nggak? Culture shock. Dari Indonesia migrasi misalnya, pindah ke Singapura, culture shock nggak? Culture shock. Ya. Misionaris dulu, no mention dari Jerman, pindah ke Tanah Batak, culture shock nggak? Pasti culture shock. Ya kan, biasa makan hamburger, pergi ke Lapo. Mana menunya? Boro-boro ketemu hamburger. Ya, hamburger apa itu? Ada marga baru dipikir orang Medan ya. Jadi setiap orang pasti mengalami culture shock, apalagi berpindah ke tempat yang begitu jauh. Ya, jangankan dulu tempat,
atau antar agama. Satu agama aja bisa culture shock kalau pindah gereja. Ya. Yang biasa, gini-gini kan. Wah, tahu-tahu datang ke gereja yang begitu hening, ya, apalagi masuk katedral misalnya. Waduh, lagunya nih, kok nggak ada semangatnya di sini, nggak ada Roh Kudus nih katanya ya. Ya sebaliknya, ya, yang biasa hening, hikmat, beribadah dengan begitu tenang, begitu suasananya begitu agung, datang ke gereja yang heboh-heboh. Ini bilang, ini gereja atau diskotik nih? Ya, jadi kenapa? Itu keterkejutan. Karena setiap orang punya budayanya sendiri. Setiap gereja punya budayanya sendiri. Setiap daerah punya budayanya sendiri. Maka kemanapun kita pergi pasti ada perbedaan. Dan perbedaan itulah yang mengakibatkan yang namanya culture shock. Ya. Dan itu dialami oleh semua orang. Anak-anak misalnya dari sekolah Kristen Makedonia, kuliah ke Jakarta, ya. Kaget nggak? Kaget, ya kan? Ada ngantri air, mungkin nggak ada. Di sana ada yang bangun jam 2 subuh, ya. Jam 2 subuh, udah bangun, ngantri air. Ya, yang bangun jam 4:30 kehabisan air, misalnya. Pindah ke Jakarta, wah, nggak susah lagi air ya, nggak ada yang bangunin lagi. Bangun, renungan. Nggak ada. Akhirnya kaget, ya. Itu yang pertama, ya soal culture shock. Nah, kalau secara ilmu, ya secara ilmu, culture shock udah ya. Nah ini ya, ada macam-macam kalau kita searching di Google itu beda-beda ya. Yang pasti ada yang bilang pertamanya honeymoon phase, ya honeymoon phase. Tapi nanti saya juga tidak setuju amat. Bolehlah benar, tapi itu benar parsial, ya tidak benar keseluruhan. Lalu fase yang kedua dikatakan rejection, ya. Jadi honeymoon phase itu adalah fase di mana orang berangan-angan. Wah saya mau, ini karena yang nulis orang Amerika kan, mungkin dianggap orang-orang Asia ya, apalagi orang-orang Afrika misalnya datang ke Amerika, pasti di otaknya itu honeymoon ya. Maksudnya itu nanti di sana saya tinggal di tempat di negara yang super maju, saya akan bekerja dengan gaji yang begitu besar, saya akan bahagia, saya akan kaya, mati masuk surga. Ya, pikirannya kayak gitu. Itu honeymoon phase. Saya akan kejar cita-cita setinggi langit. Ya, begitu. Nah, lalu masuk ke rejection. Rejection ya. Ternyata seringkali realita tidak sesuai dengan angan-angan, ya. Seringkali fakta tidak sesuai dengan rencana. Sering nggak gitu? Sering. Apalagi yang pacaran baru habis itu menikah. Waduh, itu culture shock juga. Iya kan? Ih, suamiku ganteng ya. Ternyata ngoroknya waduh, mengganggu. Ya. Istri saya termasuk culture shock menikah dengan saya. Padahal saya udah jujur waktu pacaran, saya ngorok loh, dan ngorok kencang saya bilang. Enggak apa-apa, orang pacaran enggak apa-apa semuanya ya. Enggak apa-apa katanya. Itu sih hal-hal remeh-temeh, itu enggak pengaruh dengan keimanan. Ya, ternyata pengaruh loh. Kalau satu malam dia enggak bisa tidur dengar suaranya, dengar suara suaminya, ya susah dia mau bangun berdoa juga. Kita bangun, kok istri belum bangun nih, enggak rohani banget. Padahal dia baru tertidur setelah subuh, kita bangun, dia baru tidur karena dia puas dengerin kita ngorok semalaman. Ya, itu juga culture shock. Nah, itu juga culture shock. Lalu itu yang ketiga regression, itu yang paling bawah ya. Ada kalau di tulisan lain istilahnya bukan regression, ada yang bilangnya frustration, ya frustasi. Waduh, kok ternyata begini ya. Ternyata ibu tiri tidak sekejam ibu kota. Ibu kota itu jahat sekali. Di kampung saya walaupun miskin-miskin gak ada yang tinggal di bawah kolong jembatan. Gak ada yang di bawah tol. Karena gak ada jalan tol di kampung. Ya, memang gak ada kan. Wah itu juga kaget. Ibu kota kok di TV, di sinetron bagus banget.
Ternyata kejam sekali ibu kota ini. Ya. Akhirnya waduh, kirain ibu kota penuh dengan rahmat Tuhan. Ternyata pengikut setan yang banyak. Nah itu akhirnya orang stres, frustasi, tidak terima. Ya, dia berada di titik nadir. Lalu fase yang berikutnya recovery, ada yang bilang readjustment. Bagaimana dia mulai pulih, melihat segala kenyataan yang ternyata jauh panggang dari api. Lalu di fase yang keempat dia mulai recovery, lalu readjustment. Nah, jadi kita mulai menata, wah ini dipaskan gitu loh. Kayak orang masang sesuatu ya, belum pas nih, dicari pasnya gimana nih. Ya, sampai klik, udah dapat dia. Ya, baru di situ dikatakan reverse culture. Ya, jadi akhirnya udah terbiasa dan punya budaya sendiri di situ. Tapi nanti ketika dia pulang kampung, ya ini karena konteksnya Amerika ya. Jadi nanti begitu kembali ke negara asalnya, nanti dia jadi shock culture lagi, culture shock lagi. Ya, begitu balik kaget lagi karena udah beda, karena dia udah begitu terbiasa, misalnya kuliah 4 tahun di Amerika. Balik lagi ke Indonesia, kaget lagi dia. Beda, ya. Orang Indonesia nih ngaret-ngaret nih, ya. Ibadahnya jam 4.15, mulainya jadi jam 4 misalnya. Wah, itu kalau kelamaan di luar negeri itu 15 menit itu berharga sekali. Ya. Beda dengan orang Indonesia. Wih, belum mulai, enggak, ini kesempatan kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Lebih bergaul, lebih akrab lagi, lebih kenal lagi. Wah, kalau orang luar itu enggak tepat 2 menit aja, 5 menit telepon langsung. Gimana? Ini. Waduh, repot. Ya karena itu beda tempat, beda gaya. Beda tempat, beda budaya. Nah, semuanya itu dialami oleh setiap orang. Hanya bagaimana kita menghadapi perubahan itu. Bagaimana kita menghadapi perubahan itu. Itu yang penting. Karena perubahan itu pasti terjadi. Ya, bukan culture shock dulu. Culture shock terjadi karena apa? Ada perubahan. Bahkan kita tidak kemana-mana pun, kita tidak merantau pun, tetap di kota yang sama, tinggal di kecamatan yang sama, setelah 10-20 tahun kita juga culture shock. Ya, kaget. Kenapa? Karena ada disrupsi. Ada perubahan yang terjadi yang begitu cepat. Ya dulu perubahan itu step by step. Sekarang perubahan itu gila-gilaan. Gila-gilaan, mulai dari tahun 90 ke 2000, 2010, 2020, cepat sekali perubahannya. Ya, nah bagaimana menghadapi perubahan, itulah yang penting. Kalau enggak kita akan tersapu. Ya, kenapa sekarang enggak ada lagi dinosaurus? Ya, misalnya, ya karena dia tidak tahan menghadapi disrupsi. Kenapa Nokia udah menghilang, ditelan zaman? Karena dia dulu begitu dikdaya dan begitu meremehkan yang namanya Android. Apa itu Android itu? Kaleng-kaleng itu ya, kaleng sarden. Ya. Mereka bangga dengan dia punya ini sendiri, sistem sendiri, apa Symbian atau apa namanya dulu lupa saya. Ya. Akhirnya dia tergilas, semua orang pakai Android dia tergilas. Dia enggak bisa beradaptasi, dia tidak bisa adapt, ya. Tidak bisa adjust dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Nah sekarang dia mau kembali, udah mulai ikut-ikutan pakai Android, tapi udah terlanjur runtuh, yaitu dari sisi dunia marketplace. Ya. Nah ada case yang menarik, ya ini saya tahun lalu ngikutin beritanya, ya ada yang kenal nggak nih? Ya itu bukan foto saya waktu SMA ya, ya bukan foto saya, percayalah, ya kan? Biar Anda makin culture shock, saya buka masker dulu. Nah, karena biasanya ngelihat pakai masker kan, sekarang nggak pakai masker, biar culture shock juga para pemuda. Ya, jadi kisah ini baru tahun lalu nih, dan saya kebetulan baca beritanya, ya update-nya baca juga beritanya. Bagaimana kisah yang begitu, wah ini kayak didongeng-dongeng bagi saya ya. Putri Mako ini cucunya Kaisar Jepang, Kaisar Akihito, ya. Dia cucunya dan dia tinggal di kerajaan. Tapi waktu kuliah di International Christian University di Jepang,
Dia jatuh cinta dengan cowok ini, ya, Kei Komuro. Jatuh cinta dan hubungannya berlanjut bertahun-tahun, ditentang sama keluarga. Iya dong, masa bangsawan sama rakyat jelata, ngaca nggak sih? Ya ganteng sih ganteng, tapi harus ngaca dong, tahu diri. Ya, memang ganteng tapi bukan darah biru. Ya, darahnya merah, merahnya pucat lagi. Ya, walaupun dia cerdas, dia pintar, tapi putri ini begitu rendah hati. Ditentang sama keluarga, sampai di demo. Ada nggak yang pernah orang pacaran sampai di demo? Di demo sama warga Jepang, karena warga Jepang sangat konservatif. Ya kalau anak muda bilang kolot, ya, kolot, kuno, old fashion, ya, old school, dibilang gitu ya. Tapi mereka tetap bersikeras loh, sampai sakit itu putri ini, sampai jatuh sakit karena stres. Orang siapa yang pacaran kok di demo? Ya. Lalu dicari-carilah kelemahannya lah, biasalah kan, politik namanya juga politik. Nah, akhirnya ketemu nih keluarganya si Komuro ini punya utang mamanya ya. Waduh, rame dah itu. Wah, makin rame orang. Wah, ini mempermalukan kerajaan Jepang. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah tahun akhir 2021 kemarin. Dan menjadi kisah yang heroik karena apa? Karena sang putri meletakkan gelar kebangsawanannya. Dia keluar dari istana raja. Ya, keluar dari istana raja. Dia menolak mendapat pesangon. Biasanya kalau bangsawan itu melepaskan kebangsawanannya dapat pesangon. Ya, 18 miliar rupiah. Enggak terima dia, sayang saya bukan temannya. Ya, kalau enggak saya berani mewakili. Ya, kalau disuruh, ya saya enggak kenal. Dia enggak mau. Dan dia menikah juga tidak mau dibiayai oleh kerajaan. Itu masuk undang-undang kerajaan Jepang. Putri raja menikah itu ada anggarannya 19 miliar. Dia enggak mau juga. Dia menikah dengan sangat sederhana, memang zaman pandemi, ya, zaman pandemi tahun 2021. Tapi saya yakin bukan karena pandemi. Dia tidak mau dengan hingar-bingar kisah yang begitu fenomenal, tapi dia sederhana. Tapi justru karena kesederhanaannya fansnya banyak. Ya, lalu dia keluar dari kerajaan itu, diantar, lalu mereka pindah ke Amerika. Konon kabarnya mereka tinggal di New York. Dan akhirnya Tuan Putri dan rakyat jelata itu hidup bahagia selamanya. Itu kalau di film-film kartun ya. Percaya sama saya, pasti culture shock. Pasti, cuma nggak diberitain. Berita itu kan cari supaya orang suka ya. Ini putri bisa cuci piring apa enggak, saya nggak tahu. Ya, sedangkan aja ada tamu MMT aja, ada yang datang ke SKM bawa pengawal. Ya, bukan dia yang minta, orang tuanya yang suruh. Ya kebetulan anak orang tajir melintir kali ya, pakai pengawal segala. Lalu maminya diceritain dari SKM, dia cuci piring, kaget maminya, hah? Dia bisa cuci piring katanya. Lah kalau anak SKM mah bingung, hah? Cuci piring aja nggak bisa. Hello, iya kan? Lo ada lo orang yang nggak pernah cuci piring? Ada. Ya itu dia pasti. Memang kisahnya heroik ya, putri raja melepas kebangsawanannya pindah ke Amerika dan katanya sekarang kerja sebagai asisten kurator di sebuah museum di New York. Sukarelawan, nggak digaji. Putri raja itu kan biasa apa-apa disediain loh. Tiba-tiba dia jadi rakyat jelata juga sama kayak suaminya. Itu waduh banyak yang harus di-adjust. Banyak yang harus di-settle. Dicari formula baru. Dan satu Amerika dengan Jepang itu bedanya minta ampun ya. Orang Jepang tuh senyum paling susah udah diteliti. Paling susah senyum. Ya. Beda dengan orang Amerika ya, orang Amerika hihihaha, orang Jepang itu kaku sekali. Kaku sekali. Dan itu pasti benturan budayanya kuat. Benturan budayanya pasti kuat, hanya tidak diceritakan. Ya. Orang Amerika budayanya Starbucks, ya kan? Orang Jepang apa? Teh yang gelasnya segede gini tuh, baru setengah teguk udah habis. Ya kan? Beda minumannya juga lain, makanannya juga lain. Orang Amerika makan ayamnya 1 ekor. Ya, pernah saya diajak makan sama jemaat waktu di Singapura dulu, makan ayam mau, pas lihat 1 ekor, ini buat saya semua, iya katanya. Saya ngomong terus terang ya kan, saya culture shock kan,
ini kalau saya buat makan sekeluarga selama 1 hari, saya bilang 3 kali makan. Oh kamu kalau di sini biasa itu porsi orang Western katanya. Gila orang Western saya pikir ya. Waduh luar biasa. Nanti ada kesaksian lagi terakhir. Yang kedua, Rasul Paulus di Athena, ini yang kita baca tadi. Sebenarnya Rasul Paulus seharusnya mengalami culture shock. Karena orang Israel dengan orang Yunani itu beda banget. Beda banget, itu satu Asia, satu Eropa. Orang Yunani itu sangat mengagungkan filsafat. Maka itu dia nggak kaget. Ya. Nah ini yang penting. Jadi kita jangan fokus di culture shocknya. Tapi bagaimana kita mengalahkan culture shock itu. Ya, mengalahkan culture shock dan jangan kita termakan sama perubahan budaya itu. Tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi, itu yang penting. Ya, jadi bukan culture shocknya yang penting, tapi culture shock penting untuk diketahui supaya bisa kita conquer, kita kalahkan itu culture shock. Karena di Alkitab ini hampir nggak ada cerita culture shock. Kenapa? Ya memang culture shock baru ditemukan istilahnya tahun 1960-an sama yang namanya Oberg. Ya, Oberg ini nama guru di sekolah Kristen Makedonia ya, guru SMP, Kak Oberg panggilannya. Tapi itu Obergnya pakai K, ini Obergnya OBERG ya. Ini istilah antropologi, istilah baru 1960. Ya, culture shock karena ya mungkin ini bisnis orang antropolog sama orang psikolog ya supaya tenang nanti konselingnya sama saya ya, tenang ada diskon 20%. Ya, itu bahasa orang-orang modern nih jago-jago dah. Ya, dulu nggak ada istilah culture shock. Dan Rasul Paulus ketika pergi ke Yunani dia nggak frustasi, aduh makanannya beda. Kok orang sini pinter-pinter ya. Ngeri ngomong sama orang Athena nih. Saya dikasih panggung suruh ngomong, mereka dengerin. Ada yang dengerinnya gini kan. Kayak patung-patung itu kan ada yang gini lah. Wih, orang Athena tuh ngeri-ngeri. Filsuf-filsuf ya. Dedengkot filsuf itu ya dari sana. Sokrates, Plato, Aristoteles, Thales. Ya, Thales di Bogor juga ada Thales kan, Thales Bogor. Ya, jadi dia enggak berhenti di culture shock. Saya yakin ada culture shock, tapi dia tahu saya tidak bisa mengasihani diri dengan culture shock. Ya, saya harus kalahkan ini karena apa? Demi Injil, demi Kristus, demi kerajaan Tuhan. Maka dia mencari cara, dia cepat berpikir. Jadi dia tidak berhenti kepada kepentingan dirinya. Ya, enggak nyaman udah pasti. Beda budaya, bahasa juga beda. Tapi dia belajar terus. Bahkan dia cari celah. Pola pikir orang Yunani ini gimana nih? Gimana saya bisa memberitakan Injil? Jadi gitu keren. Bukan aduh makanannya nggak enak. Telepon mak makanannya nggak enak sini mak. Ya, makanya lain kali bawa saus dari rumah. Ya, orang Indonesia kadang gitu ya. Merantau ke negara lain bawanya Indomie sama saus ya di koper. Itu kenyataan itu terjadi. Karena kita sangat senang dengan pedas-pedas. Ada negara-negara yang nggak suka pedas. Saya sempat sama misionaris ngomong, bingung saya orang Indonesia katanya. Apa-apa kasih cabai, apa-apa kasih cabai. Ini nggak boleh pakai cabai makannya. Kalau pakai cabai apalagi banyak, kamu sudah memperkosa rasa originalnya katanya. Saya bilang serem banget puasanya nih, lebay bener. Ya karena kita nih nggak bisa hidup tanpa cabai. Ya maka kalau kita pergi ke negara yang tidak suka pedas, waduh itu luar biasa culture shocknya. Makanya menanganinya bawa cabai sendiri dari Indonesia ya, beberapa botol gitu sekali pergi. Nah kayak gitu. Nah Rasul Paulus tahu ini orang Athena nih begini. Maka dia pakai cara filosofis untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya, bisa dibaca nanti 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Bagaimana dia bersoal jawab dengan para filsuf. Ya tuh lihat tuh di gambarnya aja ada kakek-kakek tua yang gini-gini kan. Itu pasti yang bilang itu si Pleter. Ya, kalau zaman sekarang ngomong apa sih itu bocah, ya udah kayak orang paling bener aja ya kalau bahasanya kok Jamie gitu ya. Ngomong apa sih nih? Nggak ada kutipannya dari Sokrates, Plato, nggak ada kutipannya nih, kurang akademis. Ya mungkin itu, tapi ada yang percaya, ada banyak yang menolak, itu biasa. Dan kadang kita pun ada yang nolak, kita kok saya menginjil ditolak, baru mau ngomong apa mau nginjil ya? Enggak om, mau ngobrol-ngobrol aja, ya udah takut duluan. Nah gitu ya. Yang terakhir, yang tadi kita baca, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Seharusnya yang paling culture shock itu seharusnya Yesus Kristus. Kenapa?
Dia raja di atas segala raja. Dia pencipta dunia ini. Dia ikut menciptakan dunia ini. Allah Tritunggal. Ya. Dan namanya Allah, anak buahnya malaikat. Ya, tinggal mau ngapa-ngapain, sweet datang malaikat. Mau kemana bos? Ya. Kamu bikin ini, siap dan. Ya, siap laksanakan. Dia tinggal nyuruh, semua nurut. Ya, tinggal nurut. Kamu tugasnya, coba kamu hitung jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Siap dan. Dihitung satu-satu. Ya, misalnya ini cuman hayalan ya. Tiba-tiba datang ke dunia, bukan jadi raja. Jadi rakyat jelata. Ya. Bukan lahir di rumah sakit VIP, ruangan VIP, tidak. Lahirnya di kandang binatang. Ya. Alasnya bukan kain steril, kain lampin, kain lap. Ya. Kain lap. Malam dingin, nggak ada pemanas, nggak ada AC. Waduh, itu benar-benar nggak nyaman. Dan dia ketika besar juga hidupnya paling nggak enak, dicerca. Waduh, dia udah luar biasa, masih juga orang Allah itu mah menyembuhkan pakai kuasa setan. Ya. Allah ini ngomong sok banget sih, udah kayak Tuhan aja kata orang-orang Farisi kan. Udah kayak Tuhan aja ngomongnya, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya emosi semua orang Yahudi ngelihat Yesus. Dia harusnya yang paling culture shock. Ya. Dia pemilik hidup, lah kok dia dibunuh? Ya, dia nggak berdosa, lo kok disuruh nanggung dosa? Waduh, itu culture shock dunia akhirat. Ya, luar biasa, harusnya ya. Tapi dia tidak culture shock. Karena apa? Karena dia tahu misi hidupnya apa. Maka kita sebagai anak-anak muda jangan mengasihani diri. Bahasanya Pak Bigman, jangan cengeng, ya. Jangan cengeng, baru gini. Oh, kalau di SKM, saya di SKM udah kenyang tuh dengar celotehan murid-murid, termasuk guru-guru. Masakan beberapa ya, nggak semua ya, nggak semua. Kalau saya nggak pernah komplain, karena saya nggak makan dari dapur, masak sendiri ya, pakai mecin, ya kan, apa semua enak. Karena di dapur SKM nggak pakai mecin, jadi gurihnya nggak gurih, pedesnya nggak pedes. Manisnya nggak manis, asamnya nggak asam, asinnya nggak asin, pokoknya suam-suam kuku dah makanannya dah. Ya, kalau kita mah di sini buka warung, kagak ada yang beli, ya, makanannya nggak enak. Bagi orang yang mengasihani diri, ya. Kalau bagi orang yang tahu misinya, misalnya nih di sekolah, wah saya dididik jangan dengan makanan enak. Karena mungkin nanti saya tidak akan makan seenak ini. Makanya kami di STT dulu udah dilatih. Ya apalagi saya orang misi. Dilatih, siap-siap kalian makan gini. Kalau disediain harus makan. Ya, waduh. Nah ini tinggal kesaksiannya. Ntar dulu ya, kesaksiannya di belakang. Bagaimana mengatasi culture shock? Ya dengan shock breaker. Ya, dengan shock breaker. Shock breakernya apa? Yaitu kita fokusnya kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada visi Tuhan. Itu culture shocknya, itu shock breakernya atau shock absorber, peredam kejut, pemecah kejut, ya, supaya kita enggak kandas. Memang kita bisa goyang, tapi itu justru mengayun supaya kita enggak patah, ya. Mungkin orang ada teknik sipil di sini kan kayak di bawah jalan tol itu flyover itu kan di bawahnya bukan beton semua, ada itu makanya kadang kita naik mobil ada jeglik gitu ya agak kayak itu ada apanya? Ada shock breakernya juga, ya. Koreksi kalau saya salah ya. Nah, setahu saya begitu. Ya, jadi itu enggak beton semuanya, itu ada biar bisa main istilahnya gitu, biar enggak patah. Penting ada ini. Makanya kalau di motor nggak ada ini, waduh sakit pinggang kita jalan kemana-mana, bleduk. Ya, mobil juga gitu, cuman mobil nggak kelihatan pernya. Ya. Jadi dengan apa? Dengan fokus kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam percintaan kita. Ya. Jadi segala yang bikin shock itu bisa diatasi. Karena setelah diatasi ada shock-shock lainnya, mungkin setiap hari. Ya, mungkin setiap hari. Jadi saya diminta bahas ini karena katanya saya punya pengalaman. Memang saya punya pengalaman. Ya. Saya dulu di Aceh 5 tahun, pergi karena diusir.
ya, karena diusir. Apa boleh buat? Untung diusir ya, kalau nggak diusir masih di sono saya sampai sekarang. Ya, anak saya yang pertama itu lahir di Aceh, ya, was born in Aceh and met in Aceh juga, dibikin di Aceh juga, ya, semua di Aceh. Nah, ada nama Acehnya lagi, Cut Halimah, ya, hanya tidak masuk di akte kelahiran. Saya gantilah akte lahirnya, masa Cut Halimah kan. Jadi saya dulu di kampung nelayan yang kena sapu tsunami, ya. Padahal kita nih dilatih untuk penginjilan nih. Saya mancing masang cacing ke itu aja susah. Cacingnya lari-lari gini kan, pas mau ditusuk tuh lari-lari dia dari mata pancing itu. Susah. Saya pernah diajak teman saya mancing, nggak suka saya. Udah gitu dia ngapain sih kita nungguin kadang 1 jam nggak ada yang makan gitu kan. Bagi saya kurang kerjaan. Bagi teman saya itulah kenikmatannya. Bahkan ada orang mau cari istri diajak mancing seharian. Kalau nggak betah ya tereliminasi itu calon istrinya. Ada yang gitu. Ya. Tiba-tiba saya ke sana di kampung nelayan, pergi ke laut. Bukan cuman mancing di pinggir, di tengah laut mancingnya. Ya, kedalaman 30 sampai 40 meter mancingnya. Ya, lalu itu gambar itu dari kamera saya sendiri. Fotonya. Ya, yang atas kami perginya menjelang sore jam-jam 5 menjelang matahari kira-kira 1 jam lagi mau terbenam. Ya. Lalu yang di sampingnya yang atas sebelah sana itu bawahnya kapal. Itu bawahnya kapal. Jadi lampu-lampu banyak, itu ada 83 lampunya. Ada lampu sorot, ada lampu neon yang panjang-panjang untuk menarik ikan. Itu pertama kali saya pergi ke laut, ombaknya kenceng ini, waduh saya muntah berkali-kali, udah lupa berapa kali. Sampai terakhir itu, gitu ya, nggak ada yang keluar, cuman cairan kuning itu, yang pahit di lidah itu, ada nggak yang pernah kayak gitu? Sampai saya bilang, aduh, maka saya merenung. Ada tertulis, dulu engkau penjala manusia, sekarang kau menjadi penjala ikan. Wah, terbalik ya. Orang saya ini menjala manusia, kok jadi penjala ikan saya di sini. Ya, tapi itulah, ya muntah-muntah. Ya mau gimana? Sampai akhirnya saya ke laut, sampai nggak muntah lagi ke laut. Ya itu tadi, culture shock, lalu adjust. Lalu ya mungkin body, Tuhan menolong saya juga biar bodinya semakin terbiasa menghadapi gelombang lautan itu. Ya gelombang. Kalau gelombang gini enak ya kayak naik kuda. Saya pernah naik pulang ke kampung mertua itu terbang itu speed. Oh kalau saya seru tuh. Kalau ini lempar jangkar di tengah laut lalu kita ngikutin ayunan air goyangnya nggak jelas. Mabok tanpa minum alkohol. Ya mabok tanpa minum alkohol. Ini mabok yang halal. Ya mantap. Sampai jadi terbiasa. Akhirnya itu jadi kebiasaan yang baru. Ya, jangan salah. Nah, di situ saya yang diinjili sama mereka. Mau ini enggak? Waduh, pusing saya nih gimana caranya nih mau memberitakan kepada mereka. Malah mereka yang memberitakan kepada saya. Lalu, Gelen enggak mau mualaf katanya, dikelilingin saya. Kenapa kamu enggak mau ini? Apa alasannya? Ditanya-tanya. Waduh. Saya bilang ini, saya yang dalam pikiran saya nih langsung apa? Kalau Yunus dilempar ke laut, dimakan ikan dimuntahin lagi. Lah saya banyak lemak nih. Enak nih lemaknya enak, kata ikan dimuntahin lagi juga susah ya. Kalau Yunus kan ditelan langsung. Lah kalau saya dikunyah-kunyah nanti gimana? Kan susah nyatuinnya lagi kayak puzzle kan. Itu di bayangan saya tuh. Ya, jadi misionaris bisa gitu juga otaknya ya. Ya orang manusia biasa kan. Masuk angin udah biasa. Waduh, bahkan satu kali bener-bener angin kencang ada yang terbalik kapalnya. Ada yang terbalik, orang kampung kami nelayan jago berenang meninggal. Hilang gak dapat mayatnya. Masih mending yang baru meninggal ini. 14 hari mayatnya masih utuh. Wangi daun eukaliptus, mantap bener ya. Karena itu dia direndam di air dingin. Ya di sungai Are di Swiss sana. Ya. Tapi yang itu nggak ketemu mayatnya sampai sekarang. Itu malam itu, ini malam yang lain. Saya peluk tiangnya kuat-kuat bener-bener saya. Dalam berdoanya apa? Tuhan ampunilah dosa-dosaku. Itu dulu pertama ya. Aduh, saya bilang kalau boleh biarlah badai ini berlalu. Saya belum merit Tuhan. Iya, itu belum merit waktu itu. Pertama saya datang ke Aceh, belum merit. Lalu saya merit
bawa lagi istri ke Aceh, punya anak di Aceh, baru pergi ke Batam setelah diusir. Ya, jadi banyak sekali itu culture shock yang terjadi. Dan itu jangan ditakuti, bahkan perlu ditunggu. Ya, apalagi nih culture shock berikutnya nih Tuhan. Ya, kayak gitu. Diinterogasi 6 kali saya diinterogasi. Ya, dibilang, "Kamu ngapain? Ada misi apa di sini?" Waduh, macam-macam udah ditanya, mulai dari polisi, orang GAM udah ditanya. Ya, tapi puji Tuhan masih utuh kan? Masih utuh. Ya, saya percaya Tuhan akan memberikan pada waktunya. Termasuk ketika kita diintimidasi, termasuk ketika kita dipersekusi, tapi kalau itu memang kehendak Tuhan, kita ngeles kayak manapun tetap kena. Ya, tapi saya ditekan, diintimidasi, ditanya-tanya, jawab aja, jawab. Jawab terus. Sampai mereka bingung mau nanya apa. Sampai jadi kawan. Ya, sampai jadi kawan. Gitu. Istri saya juga bisa nanti kesaksian karena dia juga ada di sana. Waktu kami diinterogasi itu dia ada di sana. Galakan dia daripada saya. Ya, mantep tuh bini saya tuh. Ya, polisi bilang, bawa senapan lagi gini kan, ada yang jaga di luar, ada yang di dalam. Istri saya bilang, "Pak, maaf saya punya anak bayi, Bapak jangan merokok di dalam rumah saya." "Oh iya Bu, maaf Bu," katanya. "Sama saya dia begini-begini, giliran sama bini dia mabuk-mabuk," katanya. Wih, mantep nih. Ya, jadi cari bini yang gitu, yang tahan banting ya. Yang tahan banting, yang kayak shock breaker. Dia bisa gini-gini tapi nggak patah. Wah, itu yang mantep tuh. Itu yang mantep. Ya, itu kesaksian singkat saya. Bagi intinya, dimanapun kita berada, pasti ada kejutan-kejutan, ya. Tapi ingat, ketika ada kejutan tadi adjust, lalu recovery, lalu membentuk satu budaya yang baru. Nah, disitulah persimpangan jalannya. Disitulah persimpangan jalannya. Maka, ya kalau idiom asingnya itu kan dibilang fight or flight gitu ya. Lawan atau kabur, ya. Fight or flight. Atau ada yang ikuti saja semuanya, ikutin semuanya. Ya. Ada yang tolak semuanya. Nah, itu juga pengaruh dari temperamen. Ya, pengaruh dari temperamen. Saya memang temperamen saya yang paling dominan itu flekmatik. Flekmatik itu cincai, ya, suka damai, enggak mau ribut. Maka kalau orang ngotot, saya kalem. Ya. 2 minggu lalu saya diajak satu jemaat kunjungan ke orang yang sakit kanker. Dia yang konseling saya, bukan saya yang konseling dia. Dia ngomong 11 jam. Ya, dan itu baru pernah terjadi seumur hidup saya. Saya belum pernah dengar orang ngomong 11 jam. Ya, ada yang pernah di sini dengar orang ngomong 11 jam? Saya sampai bingung tuh. Lalu yang ngajak saya juga bingung. Tahan bener Bapak ya. Ya tahan lah kan sambil break ke toilet apa gitu kan. Tunggu dia tarik napas, baru dia tarik napas. Sebentar omnya saya mau ke toilet dulu. Iya, cuci muka dulu kan. Korek kuping. Wah, itu sangat perjuangan berat loh. Biarpun saya bawaan dari sononya sabar, bawaannya ya. Tapi makin kesini saya latihan ngegas. Latihan ngegas. Ya. Oh, itu dengerin orang 11 jam itu bukannya enak tuh. Dari jam 9:30 pagi sampai jam 9 malam baru pulang. Dengar aja, iya saya dinasihatin. "Kamu masih muda jadi pendeta yang benar ya." "Ya Om." Saya bilang, jadi gua yang dikonseling nih. Ya tapi nggak apa-apa, demi apa? Demi memenangkan hatinya. Dia udah bertahun-tahun nggak ke gereja. Kecewa lah orang gereja, sama aja katanya. Ya, nggak tahu dia ada kita. Yang berbeda dengan yang mungkin di gereja lain ya, yang dia kan dia nggak pernah kesini, dia bukan jemaat sini, bukan jemaat sini, tapi saudaranya dari jemaat di sini. Demi memenangkan, tunggu, ya karena yang keren itu perkataan yang tepat itu seperti apel emas di pinggan perak. Ya, jangan langsung ngomong, saya suka ngobrol, tapi kalau di dalam hal begitu saya benar-benar mikir, ngomong harus tepat pada waktunya, sehingga kita ngomong dia nggak nolak. Bukan berarti dia pasti terima, enggak. Maksudnya itu jatah kita ngomong. Kalau dia masih terus ngomong, dengerin aja. Dengerin aja, tunggu serangan balik, istilahnya gitu ya. Jadi sabar, lihat, kenali, lalu temukan solusinya. Dan tiap orang berbeda. Saya percaya tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua untuk mengalahkan culture shock. Itu tergantung sifat kita. Ya, kalau kita yang
ngegas, maka kita harus bisa ngerem, belajar ngerem. Ya, ada orang nggak mau tahu, sikat semua, ada yang gitu orang. Ada yang beda, sikat. Ada yang ketemu, wih serem nih, kabur ah. Ya. Tapi masalah itu culture shock bukan untuk ditakuti, bukan untuk ditinggalkan, tapi hadapi dan kalahkan. Ya, kalahkan tergantung cara masing-masing. Enggak mesti dengan cara cincai, kadang-kala ada caranya harus keras. Ya, harus keras. Dan gitu juga cara kita pendekatan dengan orang. Begitu juga nanti kalau sudah pada menikah, begitu juga cara menghadapi anak. Bukan satu cara untuk semua. Ya, ada anak yang udah takut. Ya, ada yang kita apa? Lempar nih, lempar aja katanya. Nggak kena katanya. Waduh. Jadi strategi kita tuh harus beda-beda. Culture shock itu selalu terjadi. Hanya bagaimana kita menemukan strategi yang tepat, beda-beda. Makanya saya pun di dunia misi, saya juga menentang kalau orang punya satu cara untuk semua. Misalnya ada metode ini, saya nggak mau sebut merek lah ya. Metode ini, wah begini. Belum cocok di sana. Ya di Aceh ada yang bilang, nanti kalau mati masuk, langsung tersinggung dia bilang mati. Ya, ternyata di situ nggak boleh nyinggung-nyinggung kematian. Maka jangan masuk dari kematian. Ya, walaupun memang semua orang akan mati, tapi kita pelajari dulu budaya dia gimana. Baru kita temukan yang paling cocok untuk budaya itu, di tempat itu, pada zaman itu. Ya. Jadi tidak satu cara untuk semua. Ya, maka packaging itu bisa berubah-ubah. Tapi intinya itu core of the core, kata Mbah siapa itu di YouTube ya. Core of the core, inti sarinya itu tetap sama, Injil. Ya, tetapi packagingnya bisa menurut kearifan lokal, menurut kebiasaan orang itu. Ya, jangan ngomong filsafat di tempat orang yang petani-petani. Ya kita ngomong yang sederhana. Kalau untuk orang well educated yang pinter-pinter jenius-jenius, kita bisa pakai bahasa-bahasa yang akademik. Ya, jadi seperti itu, ada banyak kesaksian, tidak mungkin diceritakan semua. Ya nanti jadi curhat juga saya jadinya ya. Udah 42 menit. Demikian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Ya ke Ngabang juga saya ada culture shock-nya, ke Jakarta juga ada culture shock-nya. Jujur pelayanan gereja saya baru di Ngabang sama di sini. Dulu saya di misi, ya dulu di misi. Tiba-tiba masuk ke gereja yang lebih structured, ya lebih di misi nggak ada fingerprint tuh ya, masuk fingerprint. Nah, fingerprint di saya mah kantornya di warung kopi. Ya, ketemu orang ngobrol itu kerjanya dulu di dunia misi. Nggak ada fingerprint tuh. Jadi kayak, kok saya kayak mau dibikin jadi hukum Taurat nih. Wah gitu. Dalam hati pertama kan, udah ke hukum Taurat aja. Ya. Tapi setelah dipikirkan, itu bagus juga. Itu salah satu bentuk disiplin, melatih diri. Ya, mengatur waktu. Kalau dulu bebas, sekarang tidak bebas waktunya, ada aturannya. Ya ikutin aja, pasti ada manfaatnya. Ya. Jadi temukan yang terbaik bagi diri kita ketika kita menghadapi culture shock dimanapun, kapanpun. Ya, jadi itu yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lebih senang. Mau menyenangkan saya semua ya. Satu lagi culture shock, orang pakai tab kan, pakai HP, saya pakai ini. Wah ini udah hampir punah ini. Udah hampir punah. Ini juga bagian dari culture shock. Ya, biar anak-anak IYF pada kaget. Ada Alkitab segede gaban katanya ya. Segede ada nih apa nggak mau bertobat kena tabok Alkitab ini lumayan ini ya.